Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat berkumpul, nikmat iman. Dengan nikmat ini kita bisa ketemu untuk ngobrol-ngobrol ya Mas ya. Kita ngobrol santai lah. Ya, Tapi ada ilmunya, ada manfaatnya ya, insyaallah. insyaallah. Bagaimana kabarnya Mas Deni? Alhamdulillah. Mas Andi gimana? Alhamdulillah baik. Sehat selalu kita Mas ya. Gini Mas, Ya, Andi dulu lah. saya mau tanya Mas, bagaimana sih untuk menjaga iman kita itu tetap stabil? Kadang kan iman itu naik turun ya Mas ya. Nah, Saya bukan ustadz ini Mas Andi. Jadi kita ngobrol dengan ilmu yang ya sedikit sudah kita pahami, terutama udah kita rasakan dan laksanakan. Kalau setahu saya nih Mas, kalau supaya iman kita stabil itu pertama pasti harus ada ilmu. Kalau kita menjalankan sesuatu, apalagi ibadah, kalau nggak pakai ilmu, nggak ada ilmunya, kita nggak tahu ilmunya, itu pasti ada rasa itu tadi, bisa bosen, bisa jenuh. Tapi kalau kita tahu ilmunya, pasti kita akan terus semangat. Contohnya gini, kalau Mas Andi disuruh apa gitu, mungkin sama orang tua atau sama siapa, terus nanti dapat sesuatu, entah itu apalah, pokoknya yang kita butuh, yang kita senangi, itu pasti kita mau kan menjalankan terus. Sama kalau ibadah itu, kita tahu, misalnya kita menjalankan sholat, Allah janji diampuni dosa kita, karena kita tahu ilmunya, jadi kita mau untuk sholat. Terus hati kita dibuat tenang, karena Allah yang membuat, Allah juga udah janji siapa yang menjalankan perintah Allah sholat hatinya tenang. Jadi karena kita tahu ilmunya, kita mau menjalankan. Tuh sekarang Andi, saya tanya nih, gantian ya. Kalau Mas Andi sendiri aja lah, kalau ketika Mas Andi menjalankan sholat itu apa yang dirasakan? Dan kalau sampai meninggalkan itu gimana tuh perasaannya? Mau tanya nih Mas. kalau saya melaksanakan sholat itu hati aku tuh lebih tenang Mas, Iya, adem, rasanya adem gitu. tenang ya Mas. Iya. Tapi ketika sholatnya aja agak telat gitu, hati aku tuh agak gelisah gitu Mas. Ada yang kurang, kenapa? Ya gitulah, was-was Telat gitu ya. ya. Apalagi sampai Meninggalkan ya. Kalau telat aja perasaannya udah ya. was-was ya. Iya. Iya, karena ya itulah kita bersyukur itu Mas. Mudah-mudahan juga ya kita di dalam channel ini, kita ngobrol ini buat menginspirasi para pemirsa yang mendengarkan obrolan kita di channel ini. Mudah-mudahan yang masih belum terketuk untuk itu tadi menjalankan sholat, ibadah-ibadah yang lain, mudah-mudahan mendengar apa yang di dalam channel ini bisa terketuk hatinya, dapat hidayah. Saya mau tanya lagi nih Mas. Iya. Saya dulu ya, Iya. ntar sampean gantian. Nih, cerita Mas Andi awal dulu ketemu dengan komunitas keluarga belajarnya gimana nih Mas? Iya. Dulu saya cerita dulu sebentar ya, Oh iya. cerita Sebelumnya ya. Sebelumnya kan saya pernah kerja di Jepang Mas. Iya, Jepang.
Dulu tuh saya tuh berpikir kerja di Jepang itu kan gajinya gede, terus pengen membahagiakan orang tua gitu, jadi saya pengen kerja di Jepang. Nah, setelah kerja di Jepang tuh ya mendapatkan gaji yang besar, alhamdulillah bisa ngirim uang untuk orang tua Rutin ya. ya. Tapi tuh dalam jangka beberapa tahun ya, saya udah bahagiain orang tua, perasaan udah bahagiain orang tua dengan kirim uang rutin gitu, tapi saya kok ada yang kurang gitu, Ada sesuatu yang kurang gitu ya Mas. ada yang Apa kurang itu, gitu. Mas? Kurang apa? Kurang gajinya kurang gede apa? Enggak mas, menurut saya tuh ya cukup lah gaji segitulah dibanding dengan di orang kerja orang di Indonesia gitu. Dibanding Indonesia beda Iya, ya. aku bisa beli ini, bisa beli itu, Tapi kurang apa ini tapi Mas? ada yang kurang gitu. Nah, pas aku main terus aku pergi ke masjid. Nah, di masjid itu aku ketemu sama seorang mualaf. Mualaf Iya, dia. mualaf orang Jepang asli, dia mualaf. Nah, di situ aku berpikir, oh mungkin ini kayaknya hidup aku tuh kurang bahagia gitu. Dia orang Jepang aja yang baru mualaf, dia semangat belajar, Semangat ya belajar. belajar tentang agama Islam gitu. Jadi tuh aku berpikir, apa ya, aku ini dilahirkan sebagai orang Islam, hidup di lingkungan orang Islam, tapi aku malah jauh. Malah jauh. Jadi yang Jauh. kurangnya rasanya Iya, di iya situ. Mas. mungkin itu ya. Jadi aku tuh pengen lah belajar lebih dalam lagi, mengenal Islam lebih dalam lagi. Nah, alhamdulillah di sana juga ketemu komunitas Islam yang di Jepang, terus ketemu orang Pakistan, Oh di Jepang ada orang Pakistan juga. ada. Aku pernah ngikuti orang Pakistan tuh di masjid sampai nginep. Nah, di sana tuh ya belajar, sama-sama belajar gitu. Jadi di situ rasanya lebih Iya. tenang. Nah terus waktu gini Nah, keluarga belajar gimana nih? dulu tuh ya karena Iya. istilahnya di Jepang itu udah mendapatkan hidayah, terus aku berdoa supaya dipertemukan dengan orang-orang yang mampu membimbing, yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, alhamdulillah tuh aku setelah pulang dari Jepang ketemu deh komunitas keluarga belajar ini. Saya pengen tahu nih, penasaran orang Jepang sama orang kita nih di Indonesia ada nggak sesuatu yang kebiasaan beda gitu? Apa gitu dari hal apa kayak gitu? Dari kebiasaannya sih orang Jepang sih terkenalnya itu disiplin ya mas ya, Disiplin ya. tepat waktu ya. Tepat waktu. Kalau orang yang telat aja benci banget rasanya dia. Kemarin pernah telat di sana. Pernah Terus telat. ngapain? Terus ya dimarahin habis-habisan ngomel-ngomel terus. Jadi sesuatu yang terus apa lagi nih Mas? Terus Yang juga udah nih. itu kalau bohong Bohong, orang nggak suka. ya, orang Jepang sebel banget sama orang yang suka bohong gitu. Gitu, Mas. Terus juga itu juga mas, apa ya, kejujurannya itu masih tinggi mas. Aku pernah pas pergi ke supermarket, terus pulang dari supermarket tuh dompet aku jatuh. Pernah jatuh. Iya pernah jatuh, hilang seharian. Aku nyari nggak ketemu. Nah pas besoknya aku berangkat kerja, terus aku dapat kabar dari orang perusahaan, katanya dompet aku itu ada di kantor polisi gitu. Jadi ketemunya di kantor polisi. Iya, ada yang naruh di kantor Ada polisi. yang menyerahkan ke kantor polisi. Iya. Terus sekarang nih Mas, saya dulu nanya ntar ke sama ya, gantian ya. Teman-teman yang di Jepang masih ada nggak sekarang Mas?
masih ada. Itulah disapa lah temennya lah. Siapa sebutin namanya yang masih ingat sekarang. Eh, Manggilnya apa kalau di Jepang, Mas atau Pak atau apa? ada panggilannya senpai. Senpai itu Senpai itu apa? artinya apa ya, senior. Oh, kakak apa bukan Mas? Iya, Oh, iya. kayak kakak. Ya senior aku masih di sana. Ya, Coba sebutin Mas yang masih ingat, dan barangkali kan nanti nonton channel kita. Iya. Tuh. ada senpai Haji, senpai Bahri, Bari. terus senpai siapa ya? Masih sampai sekarang hubungan tuh. Siapa namanya aku lupa lah. Tapi masih berhubungan Iya, ya sama iya. teman-teman di sana ya. Ya kan tadi aku nanya apa ya tadi, supaya iman kita stabil kan. Iya. Kadang tuh aku masih ada keinginan loh, pengen balik lagi kerja di Jepang gitu loh. Jadi kan supaya Kuat ya iman aku itu tetap kuat, istiqomah untuk menuntut ilmu gitu loh. Ya ada nggak suatu amalan yang doa atau apa gitu supaya aku itu tetap, hati aku itu kuat dengan pendirian aku gitu. Doa ya, doa. Kameramen tahu nggak doanya ini? Doa ya, Mas Andi nanya doa ya. Apa ya? Doa supaya, oh iya iya. Kalau nggak salah saya masih ingat ini. Doa supaya hati kita kuat. Iya, tetap istiqomah gitu. Nah, mudah-mudahan nggak salah nih doanya Mas ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Supaya apa? Dilurusin coba kalau ada yang salah nggak tadi? Betul. Oh betul ya? Nah, betul. Kira-kira gitu Mas. Supaya hati kita kuatkan iman Oh, iya. kita. Terus menurut saya nih, supaya hati kita jauh lebih kuat itu, Ya, selain doa, penting itu kita berkumpul dengan orang-orang soleh gitu. Karena Iya. kan kita namanya kalau sendiri ya kita tahu kadang lebih banyak kan iman kita kan turun ngedrop. Tapi kalau sama-sama itu biasanya memperkuat. oh iya. Benerin Mas, ke Jepang nggak salah. Iya, ke Jepang nggak salah, tapi yang salah mungkin Iya. hati kita. Iya. Ya. Terus sebelum ditutup nih, mungkin mau terakhir nyapa teman-teman di Jepang. Pakai bahasa Jepang lah ya. Mumpung di sini nih. Apa nih? Udah, Ya, nggak Sandi tahu. penutupnya. Udah lupa. Udah lupa. Silakan Mas. Ya mungkin bahasa Indonesia aja lah ya. Bahasa Indonesia. Oke. Satu Ya. kata antar bahasa Jepangnya enggak ada. Ya untuk teman-teman saya yang ada di Jepang, jangan sampai kita itu terlupakan dengan hal duniawi. Kita itu hanya sibuk mencari dunia, tapi untuk akhirat kita itu lalai. Padahal tujuan hidup kita itu kan hanya untuk ibadah. Nah, jadi jangan sampai kita tuh terlupakan kesibukan duniawi. Ya mungkin itu saja Mas. Kalian Mas penutupnya Ya bahasa Jepang lah sedikit lah biar teman-teman tahu juga ini. Kita belajar bahasa Jepang sedikit. apa ya? Terima kasih. Ya untuk teman-teman yang sudah nonton channel ini, arigatou gozaimasu. Mite kurete, ada lupa ya. Ya mite kurete arigatou gozaimasu. Sekian dari saya. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.